bagus sekali film itu juga. Iya, pemirsa masih bersama kami dalam newsroom terkini mengenang Presiden ketiga B.J. Habibie. Kalau tadi di segmen sebelumnya Pak Prof sempat menyebutkan bahwa pada saat Pak Habibie memerintah begitu, rupiah dikabarkan menguat dari 18.000 menjadi 6.300. Sementara beliau ini kan dikenal sebagai tokoh teknologi begitu. Nah, itu kebijakan apa tuh Pak yang sangat pada saat itu menjadi penyelamat begitu Pak? Jadi begini, kalau yang disebut kebijakan di kala krisis yang dikenal dalam ilmu ekonomi yang arus tengah ya, yang mainstream, itu biasanya pengetatan. Tapi waktu itu setahu saya ada Menteri Koperasinya Adi Sasono dan kebijakan-kebijakan yang disebut ekonomi kerakyatan. Kebetulan Pak Ginanjar juga ada waktu itu adalah Menko Equin ya kalau nggak salah. Itu adalah justru anti mainstream. Jadi digelontorkanlah dana yang lumayan sekitar 6 triliun kalau nggak salah itu ke pedesaan, ke UMKM. Jadi dan saya kira ini menyumbang karena mirip Thaksin Perdana Menteri di periode yang hampir sama itu melakukan hal yang sama. Jadi pinjaman IMF itu hanya sebagai dana siaga namanya. Lalu dilakukanlah pendekatan agresif fiskal yang ofensif ke pedesaan, UMKM, pertanian. Sama, berhasil. Jadi saya kira ini adalah inspirasi bagi saya sebagai ekonom dan mungkin ekonom yang tidak terlalu suka, tetapi realitasnya Pak Habibie sukses dan dikenang oleh kalangan ekonom yang tadinya sangat kritis. Yang saya contohkan itu Dr. Syahrir ya, almarhum. Itu saya baca bahwa wah memang luar biasa kebijakan Pak Habibie, itu benar akhirnya gitu kan, diakui. Jadi dalam teori mungkin tidak ada itu. Baik. Tapi ini melahirkan teori baru jadinya malahan. Baik, Pak Irfan sendiri bagaimana melihatnya bahwa beliau ini seperti tadi gitu, teknologi yang orang tahunya semua orang paham dengan teknologi yang beliau ciptakan, kemudian tiba-tiba dalam situasi yang sangat dibilang krisis di Indonesia bisa melakukan satu langkah penyelamatan. Seperti apa Pak? Ini memang tokoh yang multi talent kalau saya katakan. Jadi memang background studinya engineering ya, sampai kemudian mendirikan BPPT, mendirikan perusahaan PTDI yang sebelumnya bernama Nurtanio ya, dengan teknologi pesawat terbang yang memang sangat canggih pada masanya. Tapi saya punya pengalaman tahun 99 saya meliput sidang istimewa MPR. Waktu itu agendanya adalah penyampaian pidato pertanggungjawaban Pak Habibie selaku presiden yang menerima jabatan karena Pak Harto mundur. Saya melihat waktu itu memang suasananya secara politis Pak Habibie nggak dapat dukungan banyak di parlemen, sehingga ketika baru masuk pun sudah diteriakin, dihu dan seterusnya ya. Nah, tapi beliau tetap tenang. Nggak kemudian memperlihatkan raut muka yang emosional. Kemudian beliau menyampaikan pidato pertanggungjawaban juga lancar, walaupun memang kemudian setelah itu muncul reaksi dan memang akhirnya ditolak pidato pertanggungjawabannya. Tapi selepas dari itu legowo, nggak kemudian memunculkan statement-statement politik yang keras atau yang menunjukkan emosi yang ya diksinya tetap terukur baik. Dan langkah-langkah politiknya juga pada masa itu tidak kemudian menjadi kontraproduktif. Jadi walaupun tadi backgroundnya engineer, belajarnya teknologi, tapi dalam berpolitik saya melihat beliau juga cukup mumpuni, santun gitu ya, dan ya bisa merangkul banyak kalangan politik pada masa itu gitu loh. Baik, kalau Pak Irfan sendiri kan pada saat itu begitu menjadi jurnalis yang memang tahu ada beberapa keberhasilan baik dalam bidang ekonomi maupun politik. Sedikit tentang politiknya seperti apa Pak? Jadi waktu itu kan menjabat di Golkar, petinggi di Golkar. Masalah salah satu ketua Dewan Pembina politik menggantikan Pak Harto. Dan saya melihat beliau seharusnya memang mendapatkan porsi dukungan besar dong, karena Golkar menjadi partai yang memenangkan pemilu pada masa Orde Baru dari pemilu ke pemilu. Dan mestinya sebagai ketua Dewan Pembina itu bisa dengan kekuasaannya mengerahkan untuk
ya udah terima saya pidatonya, kemudian dilobi teman-teman yang lain untuk supaya kami bisa menyampaikan pidato pertanggungjawaban dengan mulus gitu ya. Tapi sepertinya beliau tidak abuse of power dengan posisi itu, sehingga ya natural aja apa adanya pidato pertanggungjawabannya. Kalau memang ditolak ya sudah, memang itu yang dikehendaki oleh parlemen gitu loh. Tidak kemudian memanfaatkan jabatan politiknya untuk menekan gitu ya. Walaupun faktornya adalah Timur-Timur. Walaupun faktornya waktu itu referendum Timur-Timur. Karena Gitu. itu bukan soal ekonomi. Bukan soal perekonomian yang menjadi pangkal penolakannya. Tapi kami belajar bagaimana berpolitik yang santun, berpolitik yang wise. Yang sekarang mungkin agak susah ditemukan di dunia politik hari ini. Gitu. Baik, Prof Didin, kalau melihat sendiri kunci keberhasilan dari Pak Habibie sendiri ini bisa melewati beberapa masa Indonesia di masa-masa sulit, itu seperti apa Pak? Jadi memang kayaknya punya 3 pilar gitu ya. Pertama memang kunci yang paling pokok itu adalah ekonomi stabil begitu ya, kurs kembali ke dasar ya. Sekitar 6.300 kan waktu itu equilibrium yang ideal lah gitu. Kemudian tuntutan semasa Orde Baru yang sangat memuncak diinginkan Pak rakyat adalah demokrasi. Ada catatan kalau nggak salah semasa beliau yang hanya satu setengah tahun itu ada sekitar 300-an RUU yang mungkin kombinasi beliau sebagai presiden dan kemudian ketua Dewan Pembina Golkar itu bisa digolkan di DPR dan menjadi dasar munculnya demokrasi yang kita nikmati sekarang. Gitu. Kemudian yang ketiga saya kira beliau pada saat yang sama adalah ketua umum ICMI dan tokoh cendekiawan Muslim yang dengan segala ada kritiknya juga sih oleh Gus Dur misalnya, tetapi diakui bahwa ini adalah sesosok yang bisa diterima semua orang, sehingga menjadi warna baru di dalam demokrasi, di mana kesantunan tadi yang disebut, kemudian bagaimana iptek ya sebagai jargon yang sangat tepat waktu itu akhirnya menjadi undang-undang, bahkan menjadi undang dasar sekarang. Iptek itu jadi sumbangan cendekiawan Muslim yang sangat appropriate, tepat gitu di dalam konteks demokrasi itu. Jadi saya kira karena gini, kalau mayoritas rakyat yang Muslim ini juga terrepresentasikan di dalam aksi-aksi kebijakan yang rakyat terima, itu menjadi sumbangan perkat bangsa sebenarnya kan begitu. Jadi 3 pilar itu kalau menurut saya Pak Habibie akhirnya sekarang dan sudah lama sebenarnya disebut sebagai Bapak Demokrasi Indonesia kan begitu. Di samping Bapak Dirgantara, Bapak teknolog. Bahkan kalau menurut saya membuat tadi renungan gitu tentang Habibienomics sejak pentingnya teknologi gitu, berhadapan dengan Pak Wijoyo waktu itu sampai akhirnya diwujudkan mengembalikan kurs sampai ke yang stabil tadi, yang ideal tadi, dari kurs yang tidak terkendali tadi. Jadi Pak Habibie sebenarnya bapak kebijakan ekonomi Indonesia yang salah satu alternatif yang bisa diteladani oleh para ekonom atau para pengambil kebijakan hingga hari ini menurut saya. Baik, Pak Irfan sendiri bahwa tadi sempat disinggung pada saat beliau memerintah begitu kan ada banyak ratusan undang-undang yang dikeluarkan, salah satunya sempat disebutkan undang-undang pers. Kebebasan pers yang seperti apa sih yang tadinya tidak bisa dilakukan, kemudian sekarang apakah itu yang kemudian menjadi membentuk pers kita saat ini begitu Pak? Ya itu proses awal yang memang kalau itu tidak dibuka, barangkali hari ini pers kita yang masih seperti pada masa itu, yang serba takut, serba dikontrol, kemudian menyebarkan isu juga harus sesuai dengan agenda resmi pemerintah gitu ya. Nah, tapi karena keran itu kemudian dibuka, memang pada masa itu kemudian muncul nggak karuan media-media yang... Seperti apa sih Pak pada masa itu? Mungkin ada beberapa pemirsa yang mungkin generasi seperti di saya ataupun di bawah saya begitu melihat pers pada masa sebelum Pak Habibie sampai sesudah Pak Habibie begitu Pak. Ya, sebelum Pak Habibie itu kan pers jelas harus punya SIUP dan sebelum izin dari pemerintah untuk terbit. Dan ketika melanggar izin itu dicabut, maka dia nggak boleh terbit.
Oke. Nah, pada masa itu, sehingga jumlah media itu sangat terbatas. Baik. Dan hanya media-media khusus lah. Nah, kemudian Pak Habibie minta satu lagi untuk bikin siup untuk Republika. Kemudian Pak Harto penuhi. Nah, sehingga terbitlah kemudian Republika sampai hari ini. Nah, tapi begitu era Pak Habibie menjadi presiden, isiup itu dihapus. Jadi siapa aja boleh menerbitkan media massa, yang penting tidak melanggar kode etik gitu ya. Ada undang-undang pers yang diatur untuk menjaga konten media. Walaupun memang waktu itu kemudian muncul media seperti wah, jamur di musim penghujan, betul itu. Dengan konten yang macam-macam, ada konten yang kasar, konten yang seronok-seronok gitu ya. Nah, itu yang standar jurnalistiknya itu beragam, dari mulai yang sangat tinggi sampai yang sangat rendah, itu ada. Tapi kemudian secara alami terseleksi. Nah, barangkali itu mungkin kecerdasan Pak Habibie melihat bahwa udah nggak usah dibatasi. Nanti masyarakat juga akan punya daya pikir, punya daya intelek untuk menyeleksi bacaan seperti apa yang mereka harapkan atau mereka anggap itu penting untuk dibaca. Nah, dalam perjalanannya kemudian memang seleksi alam yang memang mereka ngawur-ngawur, nggak memenuhi standar dan seterusnya, nggak berkualitas, ya berguguran satu persatu. Baik, ya, tanpa harus dihapuskan dari begitu ya Pak ya? Nah, tanpa harus secara khusus dibikin restriksi yang sangat kuat, itu otomatis seleksi alam terjadi, seleksi pasar terjadi. Ya, akhirnya kemudian lahirnya seperti media yang sekarang kita nikmati bersama. Salah satu substansi kebebasan media yang dibuka Pak Habibie, beliau pernah membuat testimoni begini, kalau dia sebagai pengambil kebijakan negara yang tertinggi, ketika pers itu tidak bebas, dia tidak tahu apa benar nggak ini berita ini yang diberitakan ini, karena kan ini dalam suasana ketakutan. Tapi dengan adanya kebebasan media, beliau akan tahu realitas yang sesungguhnya yang ada di masyarakat, sehingga menjadi bahan pengambilan kebijakan yang tepat juga, karena realitasnya tepat gitu yang dibaca oleh pengambil kebijakan. Karena dibuat dengan ketakutan begitu ya Pak ya. Baik, kami harus jeda sejenak, Prof dan juga Pak Irfan, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di JAK TV.